Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Tanggal 4 April 2020. Hari ini aku mau bikin video tentang program hamil yang aku jalanin. Lebih tepatnya ikhtiar aku untuk hamil di tahun 2019 setelah aku nikah. Setelah sebelumnya itu cuma upload tentang hasil USG, aku kepengen sharing aja sih tentang usaha atau ikhtiar apa sih yang aku jalani kok bisa langsung hamil. Sebenarnya niat ikhtiar itu sebelum aku nikah, jadi karena kita emang memutuskan untuk semoga biar cepet dapet momongan, jadi ikhtiarnya aku mulai dari sebulan sebelum nikah. Nikah aku kan tanggal 9 Juni 2019. Jadi habis lebaran banget. 4 hari atau 5 hari habis lebaran. Nah, di Mei itu kan kita belum nikah nih, tapi aku sendiri udah ngejalanin ikhtiarnya. Yang pertama, aku ikutin saran temen aku sih buat nyatet yang namanya siklus haidnya. Jadi tanggal berapa haid, berakhir tanggal berapa. Waktu itu aku terakhir haidnya itu 25 Juli. Nanti aku ceritain dulu ikhtiar yang pertama. Yang pertama itu tadi ya, aku catet siklus haidnya dari pas bulan Mei. Sebenarnya itu baiknya kata temen aku yang bidan itu 6 bulan sebelum nikah harusnya udah dicatat tuh kayak tanggal pertama haid dan setelahnya tanggal berapa. Tapi aku waktu itu cuma nulis yang sebulan sebelum nikah, tapi nggak apa-apa sih, belum terlambat juga kan. Nah, selain itu aku juga disaranin buat konsumsi sayur-sayuran yang warnanya hijau. Jadi waktu Mei itu kan masih Ramadan. Nah itu tuh aku kayak buka puasa ataupun sahur itu tuh aku kayak makan bayam, kangkung, pokoknya yang hijau-hijau, daun-daunan yang hijau-hijau, terus makan kacang hijau. Terus nah ada suplemen yang emang itu udah banyak yang pakai buat ikhtiar hamil, namanya Folavit. Nah, Folavit itu suplemen yang kandungannya itu asam folat. Nah, itu tuh bagus banget buat kesuburan kita wanita ya. Selain itu, aku juga minum susu Prenagen esensi yang sebelum hamil atau yang habis nikah. Tapi aku minumnya sebelum nikah. Itu aku selang-seling minumnya. Jadi kayak misalnya aku minum Folavitnya pagi, berarti susunya malam, atau enggak aku minum susunya pagi, Folavitnya malam. Tapi karena aku itu lagi bulan Ramadan, lagi puasa ya. Nah, setelah aku coba minum Folavitnya pagi habis sahur itu, perut aku nggak enak banget. Mungkin entah karena aku punya mah atau itu terlalu tinggi kandungan apanya gitu ya, asam folatnya gitu. Jadi di perut aku nggak enak. Nah akhirnya aku mutusin kalau abis sahur itu aku susu aja, dan kalau mau tidur aku minum Folavit. Sebulan itu sampai pokoknya aku mudik. Nah aku mudik aku nggak bawa itu karena aku udah ya, selain aku mau nikah juga itu kan aku nggak kepikiran sama sekali. Jadi aku stop itu pas di rumah ya, aku biasa ngejalanin hari-hari di rumah gitu. Aku pulangnya juga mepet sih, tanggal 1 Juni pulang kampung. Jadi selama 1 Juni sampai aku cuti. Nah aku balik lagi tanggal 13 Juni ke Karawang itu.
itu aku nggak minum. Nah habis itu aku masih haid juga dong. Nah akhir Juni aku haid, sekitar tanggal 30 Juni aku haid, terus tanggal 25 Juli aku masih haid juga. Setelah aku sama suami aku, nah jadi suami aku juga ikut ikhtiar. Dia itu minum yang namanya madu kurma, beli di apotik. Jadi ini botolan gitu, sehari minumnya sekali kalau mau tidur, sama Ever E atau vitamin E. Kalau buat cewek sih buat kulit ya, tapi kalau sebenarnya itu juga bagus buat kulit, cuma karena disaranin aja buat minum itu, dan banyak rekomendasinya dari temen-temen kalau yang suaminya minum yang Ever E atau Natur E, pokoknya yang vitamin E gitu. Madunya juga sebenarnya kita nggak yang harus banget madu kurma, cuma aku waktu itu suami aku minumnya madu kurma. Nah selanjutnya karena aku tanggal 25 Juli aku masih haid juga, akhirnya kita mutusin yuk kita cari yang lain gitu, dari rekomendasi yang lain. Akhirnya aku masih tetap minum Polavit sama yang Renagen Essensis, tapi aku nyobain lagi minum yang lain. Nah itu ada referensi kurma muda sama Zuriat. Nah aku milih Zuriat sama suami aku. Sebenarnya juga sama bagusnya sih kurma. Sebenarnya sih sama bagusnya ya, si buah Zuriat sama si buah serbuk Zuriat sama kurma muda sama aja, bagus-bagus juga. Cuma karena lebih praktis, aku lebih milih yang serbuk Zuriatnya. Nah aku tuh beli online, habis barangnya nyampe aku langsung bikin tuh diseduh. Nah kita minum sehari sebelum berhubungan sama suami, jadi emang harus kayak gitu aturannya. Kayak hari ini aku minum sama suami, besoknya berhubungan. Udah gitu aku ngikutin saran dokter yang ada di Instagram, namanya dokter Yasin. Aku suka ngikutin aja sih Instagramnya dia karena banyak infonya. Nah aku ngikutin saran yang kalau baiknya itu berhubungan itu seminggu 3 kali atau 2 hari sekali gitu. Akhirnya udah aku jalanin aja itu rutin, semuanya aku jalanin rutin. Akhirnya pas tanggal 20, ya pokoknya akhir Agustus kan harusnya aku haid juga, haid lagi kalau emang aku belum dikasih kepercayaan. Nah ternyata aku nggak haid, dan aku cek dong, aku cek kok masih garis 1. Akhirnya aku berbaik sangka, ya udah nanti kalau emang belum, nanti coba lagi kurma muda. Nah ditunggu sampai September, awal September tetap belum haid. Tapi aku nggak ada tanda-tanda yang kayak orang hamil gitu, yang tanda-tanda yang misalnya katanya mual atau nyeri atau apa, aku nggak ada. Mau tanda-tanda haid juga aku nggak ada, gitu biasa aja. Akhirnya aku tes pack di tanggal 8 September, wah ada garis tapi samar. Nah aku tunggu lagi, seharusnya kan seminggu, ditunggu dari samarnya itu harusnya seminggu, cuma aku udah gak sabar. Akhirnya 3 hari, kira-kira sekitar tanggal 11 itu udah aku respect lagi dan udah jelas. Alhamdulillahirobbilalamin, ini kan udah masa Allah ya, udah takdirnya juga dikasih. Tapi aku juga sangat bersyukur karena aku udah berusaha dan belum sampai ke dokter. Ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ikhtiar aku itu minum asam folat, minum
susu Prenagenesis, terus makanan-makanan yang manual dengan asam folat yang sayuran hijau-hijauan. Suami aku minum madu, minum vitamin E, terus kita minum zuriat. Alhamdulillah berhasil. Di September aku aku akhirnya positif garis 2, langsung aku ke bidan, aku SG, alhamdulillah benar-benar ada. Nah, sekarang aku hamil 36 minggu, lagi nungguin lahiran. Jadi ngomongnya aku udah ngos-ngosan banget, mohon maaf. Semoga aku kali ini bisa ngebantu yang lagi ikhtiar, yang lagi berusaha untuk dapat ngomongan. Semoga berhasil. Terus semangat, pokoknya apapun dilakuin pasti ada hasilnya insya Allah. Terima kasih udah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.